Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmatnya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Selamat siang semuanya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum memulai presentasi, mari kita kenalan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 audio visual yang terdiri dari saya sendiri, Andi Bangsawan, lalu teman saya, Marsanda, dan Adinda Musdalifah. Di sini, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 6 untuk selama 10 menit ke depan menyampaikan hasil pembahasan kami yang berkaitan dengan teknik sipil. Sebelum itu, kalian semua sudah pada makan belum? Nah, yang belum makan, semoga kenyang setelah mendengarkan pembahasan kami tentang apa itu pondasi konstruksi bangunan yang disampaikan pada siang hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan. Seperti yang kita tahu, tema kali ini ialah apa itu pondasi dalam konstruksi bangunan. Tujuan presentasi kali ini, pertama, menjelaskan jenis-jenis pondasi untuk memberikan gambaran tentang berbagai jenis pondasi. Kedua, mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pondasi. Ketiga, menganalisis fungsi dan peran pondasi untuk memahami peran pondasi sebagai elemen vital dalam suatu bangunan. Apa yang dimaksud pondasi? Pondasi adalah bagian dari struktur bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban yang diterima dari bangunan ke lapisan tanah atau media lain yang ada di bawahnya. Pondasi merupakan elemen penting dalam konstruksi karena memastikan bahwa beban yang diterima oleh bangunan tidak menyebabkan penurunan berlebihan atau kegagalan pada tanah yang mendukungnya. Dengan kata lain, pondasi berfungsi untuk menjaga kestabilan dan keamanan bangunan dengan mendistribusikan beban secara merata ke tanah. Untuk mengetahui macam-macam pondasi, yang pertama, pondasi dangkal atau shallow foundation. Pondasi ini digunakan pada bangunan dengan beban yang relatif ringan dan tanah di bawahnya yang memiliki daya dukung yang cukup. Pondasi dangkal biasanya berada di kedalaman yang tidak terlalu dalam, kurang dari 3 meter. Yang kedua, pondasi dalam atau deep foundation. Pondasi dalam digunakan apabila tanah di permukaan tidak cukup kuat untuk menahan beban bangunan. Pondasi ini ditanam lebih dalam untuk mencapai lapisan tanah yang lebih kuat. Dan terdapat beberapa jenis pondasi. Yang pertama, pondasi batu tapak. Pondasi batu tapak dibuat dengan menyusun batu bata dalam bentuk lapisan di bawah kolom atau dinding bangunan. Biasanya, pondasi jenis ini digunakan pada tanah yang stabil dan kuat. Kedua, pondasi batu kali. Pondasi batu kali adalah jenis pondasi dangkal yang menggunakan batu kali sebagai bahan utama dalam pembuatannya. Pondasi ini sering digunakan pada bangunan tradisional atau rumah dengan beban ringan hingga sedang. Batu kali yang digunakan dalam pondasi ini memiliki sifat kekuatan tekan yang tinggi, sehingga efektif untuk menyebarkan beban dari bangunan ke tanah yang lebih dalam dan stabil. Ketiga, pondasi jalur. Pondasi jalur dalam bahasa Inggris disebut strip foundation. Adalah jenis pondasi dangkal yang digunakan untuk mendukung dinding bangunan yang memanjang, seperti dinding pembatas atau dinding luar dari bangunan. Pondasi jalur memiliki bentuk berupa balok panjang yang memanjang mengikuti garis dinding bangunan dan biasanya digunakan untuk bangunan dengan beban ringan hingga sedang, terutama pada tanah yang cukup stabil. Pondasi jalur adalah jenis pondasi yang memiliki bentuk memanjang dan tersebar sepanjang dinding bangunan. Keempat, pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang adalah salah satu jenis pondasi dalam yang digunakan untuk menyalurkan beban struktur bangunan ke lapisan tanah yang lebih dalam dan lebih stabil. Pondasi ini terdiri dari tiang-tiang panjang yang ditanam vertikal ke dalam tanah, yang berfungsi untuk menahan beban bangunan
yang lebih besar, terutama pada tanah yang memiliki daya dukung rendah di lapisan permukaan tanah. Selanjutnya, perhitungan sederhana untuk menentukan pondasi. Yang pertama, pondasi batu bata tapak. Volume pondasi sama dengan tinggi 1 kali tinggi 2 per 2 kali sisi. Dengan keterangan tinggi 1 yaitu tinggi dari keseluruhan pondasi tapak, tinggi 2 yaitu tinggi bagian bawah pondasi, sisi yaitu panjang badan tapak. Yang kedua, pondasi batu kali. Volume pondasi sama dengan luas penampang kali panjang pondasi. Untuk luas penampang dapat dihitung dengan rumus lebar atas tambah lebar bawah kali tinggi per 2. Kebutuhan batu kali. Volume pondasi kali koefisien bahan. Koefisien bahan biasanya berkisar antara 1,1 hingga 1,3 tergantung pada jenis batu bata dan kepadatannya. Yang ketiga, pondasi jalur. Volume pondasi sama dengan panjang kali lebar kali kedalaman. Lebar pondasi menerus untuk di atas tanah keras dengan dinding 1 per 2 bata cukup 60 cm sampai 80 cm. Sedangkan dinding 1 bata kedalamannya 80 cm sampai 100 cm. Kedalaman material sama dengan volume pondasi kali koefisien bahan. Yang keempat, pondasi tiang pancang. Berdasarkan kekuatan bahan, tegangan tekan beton yang diizinkan yaitu QB sama dengan 0,33 kali FC, di mana FC sama dengan 25 MPa sama dengan 250 kg per cm kubik. QB sama dengan 0,33 kali 250 sama dengan 82,5 kg per cm kubik. P tiang sama dengan QB kali A tiang. P tiang sama dengan 82,5 kali 1962,5 sama dengan 161.906,25 kg. Sama dengan 161.906 ton. Di mana P tiang sama dengan kekuatan pikul tiang yang diizinkan. QB sama dengan tegangan tekan tiang terhadap penumpukan. A tiang sama dengan luas penampang tiang pancang. Daya dukung tiang dihitung dengan formula sebagai berikut. P tiang sama dengan QC kali AP per 3 ditambah TP kali A3 per 5, di mana QC sama dengan nilai konus hasil sondir dalam kurung kilogram per cm kubik balas kurung. AP sama dengan luas permukaan tiang atau cm kubik. TF sama dengan total friction atau kilogram per cm. AS sama dengan keliling tiang pancang atau cm. Yang terakhir, untuk menentukan jumlah tiang pancang. Untuk menentukan jumlah tiang pancang yang dibutuhkan, digunakan rumus acuan sebagai berikut. N sama dengan P per P tiang, di mana N sama dengan jumlah tiang pancang yang dibutuhkan, P sama dengan gaya vertikal atau T, dan P tiang sama dengan daya dukung satu tiang atau T. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa, bukan nabi, yang tidak luput dari kesalahan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum presentasi diakhiri, kami, kelompok 6 audiovisual, ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman atas atensinya selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Pagi-pagi sudah makan, tidak lupa berdoa. Terima kasih kuucapkan atas perhatian para peserta. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.